Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi bersama Kang Juher mengenai herbal life. Herbal itu tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat-obatan. Kemarin kita membahas mengenai kegunaan dari pohon pepaya, terus dari mulai akar, batang, daun-daunan, serta buahnya, daunnya, dan pucuknya. Sekarang kita akan membahas mengenai tanaman-tanaman yang akan dijadikan obat bagi orang yang memiliki penyakit. Kita tunggu kedatangan Kang Juher ya, yang akan mempraktekannya. Ya. Ini kita berada di lokasi buat pembersih muka alami. Ini Bang Juher. Bagaimana Kang Juher? Sehat hari Alhamdulillah. ini? Kita akan merinci tanaman apa aja nih? Ini kalau orang Sunda bilang jalantir ini. Jalantir. Tumbuhan liar biasa di kebun biasa. Gampang ditemuinnya. Ini untuk pengobatan penyakit jantung. Nah, yang ini sadagori. Sadagori ya? Sadagori. Biasa sadagori itu ki akar ya? Atau akar ya? Untuk pengobatan asam urat. Nah, kalau ini tempuyung atau jombang. Untuk pengobatan, lebih spesifiknya ke pengobatan batu ginjal. Ya. Nah, kalau ini sirih Cina. Sirih Cina. Iya. Kayak antanan daunnya ya? Bukan? Bukan. Ini sering ditemuin di pinggir-pinggir tembok atau di pinggir-pinggir jalan. Sering banyak terdapat kayak gini kebun-kebun. Terus gimana tuh cara untuk meracik atau mengolahnya, dan penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan tanaman itu? Ini kalau jalantir nih, cara pengobatannya untuk jantung bisa direbus, dicuci dulu sampai bersih, terus direbus dengan air. Kalau takaran segini nih, kalau segenggam gini, ini bisa untuk 3 kali minum. Direbus dengan air. Kalau misalkan air 3 gelas menjadi 2 gelas. Menjadi 2 gelas. Nah, udah terus didinginkan, lagi anget-anget kuku, diminum. Sebelum tidur dan sesudah tidur, bangun tidur atau siang hari. Jadi daun jalantir itu untuk semacam penyakit jantung ya? Iya, semacam penyakit jantung. Itunya daunnya digodok atau hanya daunnya sama tangkainya, atau daunnya aja? Biasa digunakan, dibuang dulu akarnya. Ya. Segini nih, kayak gini nih. Nah gini aja. Ini peti kayak gini. Ini segini, kayak gini. Nah, kayak gini. Dibuang akarnya. Nah, tangkainya 2 atau 3 tangkai ya? Kalau bisa kalau buat pengobatan harusnya ganjil ngambilnya. Oh, 3, 4, 5 atau 7 tangkai. Ganjil mah 3, 5, 7, 9, 11. Iya. 3, 5 atau 7. Maksimal lah 9 tangkai. Iya. Nah, itu untuk jantung. Iya, untuk jantung. Nah, kalau ini untuk
Sadagori. Sadagori untuk apa? Untuk asam urat. Asam urat. Sangat Caranya gimana tuh? Kalau Sadagori kebalikan dari ini. Ya. Kalau ini mah diambil dari tengah ke atas. Nah, kalau Sadagori dari tengah ke bawah. Jangan sama daunnya. Kebanyakan orang taunya diambil aja semuanya direbus sama daun-daunnya. Ya. Harusnya dipotong dari sini nih. Nah, dari ini dibuang ininya nih, diambil kira-kira segini apa. Nah, kayak gini. Ini yang direbusnya. Yang direbusnya buat pengobatan asam urat. Ya. Karena yang paling ini buat spesifik buat asam urat dari ini dari tangkal sampai ke akar. Kalau daunnya mah enggak, ini biasa dipakai buat pakan ternak. Ya gitu. Itu Sadagori ya, untuk Sadagori. penyakit asam urat. Untuk penyakit asam urat. Itu direbus sama? Sama, direbus. Kalau bisa ini kayak gini, enggak semesti harus segar kayak gini. Bisa dibikin teh, kayak bikin teh nih, kalau kayak jalantir ini. Bisa dijemur dulu, dikeringin. Dikeringin, terus bisa dibikin teh. Dikeringin dulu. Habis dikeringin, dijemurin, baru direbus. Rebus ya. Itu Sadagori. Sadagori. Terus selanjutnya apa tuh? Nah, ini kalau ini tempuyung atau jombang. Kalau orang Sunda bilang jombang, kalau bahasa Indonesia tempuyung. Orang Jawa bilang tempuyung kayak gini nih. Akarnya panjang kayak apa, sosin apa. Nah, ini spesifiknya buat batu ginjal, tapi banyak juga kegunaannya selain buat batu ginjal. Buat orang yang suka punya penyakit pinggang. Terus buat lambung. Yang punya mah bisa ini. Cuman yang paling ini spesifiknya buat batu ginjal. Lebih ke ini. Cara pengobatannya nih, kalau ini bisa diambil 3 atau 5 lembar ini, daun ini, direbus dengan air 3 gelas. Kalau buat segini nih, kalau ukuran 5 lembar nih, dengan 3 gelas, direbus agak lama, airnya sampai menjadi 2 gelas. Itu diminum sebelum tidur dan pagi-pagi ya, sebelum aktivitas. Ini insya Allah kalau buat pengobatan yang belum kronis, 3 hari udah terasa khasiatnya itu. Berdasarkan pengalaman, ada orang yang sampai udah kencing